melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang list block. Blok yang berguna dalam list berikutnya adalah contains. Blok ini bisa memeriksa apakah elemen tertentu berada dalam list. Misalnya, pada contoh sebelumnya kita menggunakan list daylist, ya. Kita ingin memeriksa apakah string Friday ada dalam list tersebut. Maka kita bisa menggunakan blok contains dan menggunakannya dalam blok if misalnya, ya. Pada contoh ini kita melakukan pemeriksaan apakah daylist mengandung Friday. Jika ya, maka say got it, Friday is in the list for 2 seconds. Tetapi jika tidak, akan masuk ke cabang else. Lalu mengatakan sorry, Friday is not in the list for 2 seconds. Ya. Jadi daylist contains sebuah string, itu nama list contains misalnya di sini string, ya. Itu akan mereturn sebuah nilai boolean, ya. Entah true, entah false, ya. Nilai boolean tersebut dapat kita masukkan ke dalam blok yang menerima boolean value, misalnya if, ya. Jadi kita simpan statement daylist contains sebuah elemen ini dalam if, ya, branching. Selain itu, yang penting menjadi catatan adalah contains block itu bersifat case insensitive. Artinya huruf besar dan huruf kecil itu tidak dibedakan. Jadi kalau kamu ganti karena elemen dalam daylistnya tertulisnya F-nya huruf besar, kalau kamu ganti-ganti misalnya DAY-nya yang huruf besar tapi FRI-nya kecil, ya, terus kamu ganti argumen dari contains-nya menjadi Friday seperti ini, maka hasilnya tetap akan true, ya, karena tadi daylist mengandung Friday. Jadi yang si kucing ini, misalnya scriptnya disimpan di si cat, dia akan say got it, Friday is in the list, ya. Jadi itu catatannya, contains block bersifat case insensitive. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya yang lebih advance, itu kalian akan melihat bahwa mereka bersifat case sensitive, artinya huruf besar, huruf kecil dibedakan, ya. Tapi pada Scratch, karena ini media untuk belajar pemrograman, maka ini segala macam constraint, ya, yang cukup rumit itu dihilangkan sehingga mereka dianggap sama. Oleh karena itu case insensitive. Oke. Nah, Scratch itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi adalah media untuk belajar programming. Jadi Scratch itu bersifat meredam error. Walaupun sebetulnya terjadi error. Error yang mungkin terjadi ketika kamu menulis program tentang terkait list itu adalah bounds, ya, atau batas-batas dari list. Ada beberapa error yang mungkin terjadi ketika kamu terkait dengan sebuah string, yaitu ketika kamu mencoba mengakses elemen yang berada di luar indeks atau posisi elemen yang sudah kamu definisikan sebelumnya. Misalnya pada list yang sudah kita buat tadi, daylist, kamu misalnya mencoba mengakses elemen di luar scope. Misalnya kita mencoba mengakses item ke-8 dari daylist. Nah, karena Scratch bersifat tidak mengeluarkan error, tapi yang terjadi adalah dia akan mencoba menanggulangi error tersebut. Jadi tidak akan ada error message dalam Scratch, tapi dia akan menginterpretasikannya dengan unexpected result, ya. Jadi misalnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini contoh-contoh errornya, ya, blok-blok yang error.
contoh error pertama, kamu mencoba mengakses elemen yang berada di luar range dari daylist. Kalau di sini kita mencoba mengakses item atau elemen ke-8 dari daylist. Nah, Scratch akan menangani error ini. Tadi kan elemennya hanya ada 7 ya dalam daylist. Kita hanya punya 7 hari. Kalau kamu menulis blok mengakses elemen ke-8, maka Scratch akan menanggulangi errornya dengan cara mereturn empty string. Karena daylist hanya punya 7 item. Ya. Begitu pula kalau kamu ganti nilai argumennya menjadi nilai yang lebih kecil dari 1. Karena elemen pertama dari daylist itu 1. Kalau kamu coba tulis ini dengan 0, min 1, dan min-min yang lain, maka sama Scratch akan mereturn sebuah empty string. Nah, itu tipe error yang pertama. Jadi index out of bound ya, exception ini. Jadi di luar indeks yang bisa digunakan. Yang kedua, kalau index atau position itu selalu bersifat integer, ya, bilangan bulat. Jadi kalau kamu mencoba menulis argumen dengan bilangan yang float, ya, atau bilangan desimal, misalnya di sini 1,9, maka Scratch otomatis mengignore desimalnya. Jadi otomatis ditruncate ya, dipotong bilangan desimalnya. Kalau kamu tulis item 1,9, maka otomatis Scratch akan mereturn elemen pertama dari daylist, yaitu mereturn blok ini akan mereturn Sunday. Atau kamu ganti misalnya ini parameter nilai argumennya menjadi 5,3, maka si koma 3-nya akan otomatis diabaikan ya. Jadi Scratch akan menginterpretasikannya sebagai elemen kelima, yaitu Thursday. Ya. Ini contoh error berikutnya, misalnya kamu mencoba menginsert di posisi yang jauh dari elemen terakhir ya. Tadi kan daylist itu hanya ada 7 elemen. Tapi ini kamu mencoba menginsert di nilai argumen yang jauh ya. Kalau 10 itu kan bikin gap ya. Kalau tadi cuma ada 7 elemen, maka kalau kamu coba insert di 10, berarti kan posisi 8 dan 9 jadi kosong. Ya, itu nggak mungkin. Tidak dimungkinkan dalam Scratch. Sehingga kalau kamu insert new day at posisi 10 of daylist, itu akan error. Nah, errornya ditangani oleh Scratch dengan cara mengignore statement ini. Ya, karena apa? Tadi, kalau dijalankan, statement ini akan membuat gap atau ruang kosong. Ya, ada elemen-elemen di posisi 8 dan 9 yang kosong di list. Sementara list itu harus runut ya, terurut mulai dari posisi 1 sampai posisi terakhir dia harus penuh, tidak boleh ada yang kosong. Sehingga blok yang ketiga juga adalah contoh error dalam Scratch list. Lalu yang keempat, insert new day at 8 of daylist. Nah, ini bukan error sebetulnya, tapi ini sama seperti block add. Karena akan menambahkan di posisi terakhir dari sebuah list. Ya. Nah, insert ini kamu boleh pakai kalau kamu tahu sudah ada berapa elemen di sebuah list. Kebetulan kita sudah tahu bahwa daylist itu berisi 7 elemen. Jadi kamu bisa pakai insert nama hari yang barunya, new day, di posisi 8. Tapi sebetulnya ini kamu bisa dengan hasil yang sama, kamu bisa gunakan block add. Ya, karena add itu otomatis menambahkan di akhir dari sebuah list. Terus ini contoh error yang terakhir, yaitu kamu mencoba mendelete elemen yang tidak ada dalam daylist. Karena tadi daylist hanya isinya 7 elemen, terus kamu di sini mencoba mendelete elemen ke-8. Padahal elemen ke-8 itu nggak ada. Maka lagi-lagi Scratch akan mengignore komen yang seperti ini. Ya. Dan isi list akan tetap sama seperti sebelumnya, ya. Oke. Berikutnya,
kita akan membahas tentang dynamic list di video berikutnya. Supaya ini ya, lebih leluasa menjelaskannya. Saya akan lanjutkan di video berikutnya tentang dynamic list. Terima kasih.